Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tuti. Salam sukses luar biasa. Nah, teman-teman, kali ini saya mau berbagi cara ya, bagaimana cara menghitung gaji PMI atau gaji TKW, yang mana tetangga harus tahu ya, biar tidak gagal paham. Teman-teman, saya yakin bahwa semua teman-teman yang sedang mendengarkan bahkan menonton video saya ini jago berhitung ya. Tetapi banyak juga orang-orang yang bisa menghitung gaji orang lain tetapi mereka tidak mengetahui apa kebutuhan orang lain. Dan kebanyakan dari mereka itu hanya menghitung gaji dikalikan krus saat ini, sehingga ketemu dengan nominal yang sangat-sangat fantastik buat diungkapkan. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang jarang mengungkapkan bahwa kebutuhannya mereka itu apa. Jadi sebagai TKW itu kita memiliki kebutuhan, di mana kebutuhan itu memang benar-benar harus dipenuhi di setiap bulannya. Contoh, kita perlu mandi, kita perlu berlibur, kita perlu shopping, kita perlu makan, dan lain sebagainya. Pada tanggal 29 September 2023, pemerintah Hong Kong telah mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 3% bagi pekerja migran sektor domestik dari 4.730 menjadi 4.870 per bulan. Kenaikan upah minimum ini berlaku bagi kontrak kerja yang ditandatangani pada atau setelah tanggal 30 September 2023. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Jadi berlakunya itu mulai tanggal 30 September 2023. Jadi apabila mereka yang tanda tangannya itu sebelumnya itu gajinya masih tetap 4.730, kecuali majikan mereka yang baik dan memberikan kenaikan tersendiri atas dasar keikhlasan dari majikan mereka masing-masing. Wah, gaji di Hong Kong naik lagi, naik dan naik ya. Dan semoga dari tahun ke tahun tambah naik ya teman-teman. Dan semoga kita semua yang menjadi PMI Hong Kong itu bisa segera pensiun, bisa segera menjadi bos-bos di negara sendiri ya. Jadi bisa berdikari lah, setidaknya bisa berwirausaha ya. Jadi semangat, selalu optimis, lakukan yang terbaik dan yakin pasti bisa. Kebanyakan dari orang-orang di luar sana itu selalu membicarakan tentang gaji TKW itu berapa sih gitu ya. Jadi gaji TKW itu saya ambil contoh ya, yang sudah naik saja ya, biar tambah greget, biar tambah semangat ngitung uangnya ya. Jadi 4.870 per bulan. Nah kebetulan krus hari ini ya, kemarin saya baru kirim, itu krusnya 2000-an ya, sekitar 2000-an. Nah jadi langsung saja kita kalikan 4.870 dikali 2000, ketemu berapa? Ketemu 9.740 guys. Bayangkan 9.740. Wow, keren ya. Tetapi selain itu ya, di belakang itu seorang TKW itu memiliki kebutuhan ya. Jadi per bulan itu kita memiliki kebutuhan. Sedangkan kebutuhan dari masing-masing individu itu tidak sama ya. Ingat, tidak sama. Nah, saya ambil contoh kebutuhan di setiap bulan yang wajib ya. Ini yang pertama misalnya saja pulsa internet, terus peralatan untuk mandi, terus uang untuk berlibur, dan lain sebagainya. Hal yang benar-benar harus orang lain ketahui itu bahwa kehidupan di Hong Kong ya, jadi biaya hidup di Hong Kong itu lebih besar ya, lebih mahal daripada
kehidupan di Indonesia. Jadi semuanya itu lebih mahal. Jadi harganya itu bisa berdouble-double, berkali lipat ya teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh ya, sebuah contoh perincian bagaimana cara menghitung gaji TKW itu ya. Jadi gaji TKW yang dikurangi dengan contoh kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita menggunakan perkiraan saja, dan ini bukan plek seperti yang dialami orang-orang karena setiap individu, masing-masing individu kebutuhannya beda-beda ya. Ini hanya sebagai contoh saja bagaimana cara menghitungnya ya teman-teman. Jadi biar nggak gagal paham. Langsung saja kita buat sebuah budgeting ya, istilahnya. Dari istilah kerennya itu kita buat budgeting atau pencatatan pengeluaran kita itu seperti apa ya. Jadi langsung saja kita tulis cara menghitung gaji TKW yang benar. Oh, bukan yang benar ya, maaf. Jadi perkiraan cara menghitungnya itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi tidak hanya gaji per bulan dikali krus saat ini gitu ya. Soalnya kan apalagi krus saat ini tuh lumayan tinggi ya. Hari ini tuh 2000. Tadi barusan saya lihat malah 2000 lebih berapa rupiah gitu ya. Jadi biar tambah semangat lagi, biar tambah greget lagi, tetap stay tune di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kalian juga boleh menge-share-nya ke sosmed kalian biar lebih bermanfaat lagi untuk sesama teman yang membutuhkan. Nah, kali ini saya membuat contohnya itu pakai gaji yang terbaru karena biar tambah semangat ya. Terus krusnya pakai krus yang tinggi pula, 2000. Kalau biasanya itu krus sekitar 17, 80, 18 ke 19 gitu ya. Dan ini sudah melejit ke 2000, alhamdulillah. Dan semoga krusnya itu tetap tinggi dan Indonesia pun juga aman terkendali. Itulah harapan saya ya. Setelah kita mengalihkan gaji dengan kursnya, kan di sini ada 4.870 dikali 2000 ya. Jadi ketemu totalnya 9.740.000. Nah, lalu di bawahnya itu kita bisa menuliskan kebutuhan kita itu apa saja. Karena ini per individu beda-beda, jadi ini saya ambil contoh ya. Hanya contoh. Langsung saja kita kira-kira ya yang per bulannya itu harus gitu ya. Jadi nanti bisa dikalkulasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Kita buat contoh yang pertama adalah pulsa internet, dan kita kira-kirakan saja ya sebiar mudah menghitungnya itu $100 gitu ya teman-teman. Jadi kita perkirakan saja sekitar kebutuhan kita itu $100. Kalau kalian yang memiliki 2 HP, 3 HP, bahkan 4 HP sampai 5 HP, ya kalian hitung sendiri gitu aja ya. Ini kan saya cuma kira-kira, kalau disuruh menghitung semua teman-teman, kebutuhan teman-teman ya saya tidak bisa ya, orang kebutuhannya saya nggak tahu ya. Nah, jadi atau gini, atau disuruh ngitungin tetangga gitu ya, mungkin malah tanpa bisa gitu ya. Lanjut untuk yang kedua itu seperti kita contohkan peralatan mandi ya. Jadi seperti sabun, sampo, pasta gigi itu kita buat kira-kira saja ya teman-teman, karena kan ya namanya juga sampo itu kalau kita bolinya yang besar kan otomatis nggak habis selama sebulan. Jadi misalnya kecil gitu ya kan ya juga
tergantung juga bagaimana cara pakai kita. Kalau rambut kita panjang otomatis kan memerlukan banyak gitu ya. Jadi ini saya kira-kira aja ya. Jadi untuk peralatan mandi itu saya kira-kira saja semuanya itu $30. Ini saya ambil simpelnya ya teman-teman, jadi biar bisa menghitungnya biar enak, karena kalau dicari rumit-rumit nggak usah hidup yang rumit-rumit lah gitu ya, cari yang simple, yang gampang, yang penting lancar gitu aja ya teman-teman. Nah ini untuk yang ketiga itu kita biasanya para cewek ya, karena kita kebanyakan TKW itu cewek ya. Ya ada sih yang cowok, tetapi ya sebenarnya cowok juga membutuhkan ya ini ya, nomor 3 ini kosmetik. Sekarang banyak kok cowok-cowok yang memakai make up seperti bedak gitu ya, atau pembersih atau apa gitu ya, sebenarnya ada kok ya. Ya kita kira-kira saja lah, ini sesuai dengan saya lah, perkiraan saya gitu aja ya. Ini bedaknya yang nggak mahal-mahal sih, karena saya kan orangnya suka berhemat juga, karena tanggungan saya juga banyak ya teman-teman. Jadi saya langsung buat perkiraan untuk kosmetik itu insya Allah kurang lebih 100 lah cukup. Terus yang keempat ini ya hal yang wajib, ini pembalut ya. Kita kan tiap bulan itu kan datang bulan ya, ada tamu yang datang dan harus disuguhin ya. Nah kita anggar saja sebagai $30 ya untuk pembalutnya. Terus kita kan juga kepingin kan yang namanya jajanan Indo seperti kerupuk, sambal-sambelan gitu ya. Ya bukan sambal-sambelan sih ya, sambal beneran ya. Jadi ya semacam sambal ataupun makanan-makanan ringan khas Indonesia yang selalu membuat kita rindu dengan keluarga ya. Nah pokoknya itulah ya, kita anggar saja sebagai satu bulan tuh kita anggar 30 ya, bisa 50 bisa 100 sebenarnya ya, tapi kita ambil saja, kita berhemat ya guys, biar mudah ngitung gitu aja lah. Terus untuk uang berlibur ini saya contohkan $800 ya. Ini udah berhemat guys, $800. Biasanya kalau yang suka shopping, suka belanja, suka jalan-jalan itu pasti kurang ya. Kalau 800 itu ya digunakan untuk yang misalnya saja saya ya yang suka berhemat karena kebutuhan ya, karena ya terhimpit kebutuhan, jadi otomatis ya harus mengurangi keinginan guys. Nah itulah saya ya, kalau menginginkan sesuatu itu harus mengalahkan keinginan untuk kebutuhan. Ya, benar. Kebutuhan untuk kesuksesan. Amin lah ya. Nah, lanjut saja, di sini itu kan kita sudah bisa notal ya. Nah, ini bisa saja totalnya untuk kebutuhan itu total dari perkiraan yang saya buat ini 1110 ya. Langsung saja bisa kita kalikan dikali 2000, jadi ketemunya itu Rp2.220.000. Lalu dari gaji per bulan itu bisa langsung kita kurangi ya teman-teman. Jadi kita kurangi dengan pengeluaran kita sebesar, misalnya sebentar tadi kan 9.740 dikurangi dengan 2.220, hasilnya ketemu Rp7.520. Ingat ya guys, ini belum semuanya, ini hanya perkiraan contoh, dan ini pun hanya contoh untuk kebutuhan yang dialami oleh misalnya saja seorang TKW ya, dan itu belum tanggungan yang lainnya, seperti apabila seorang TKW memiliki tanggungan atau amanah di bank, di koperasi, di bank titil, ataupun belum juga untuk kebutuhan keluarga, sekolahnya anak, orang tua, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa kalian lanjutkan ya di bawahnya, ditambahkan dengan pengeluarannya, lalu bisa juga langsung dikurangi, ketemunya berapa, bersihnya berapa gitu.
Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.